Agenda of USDA NARA Animal Protein Conference USA Render Product Nutrition Sustainability and Beyond digelar Selasa 24 September 2024 di lantai 35 ruang konferensi observatori Park Hyatt Jakarta di Kebon Sirih. Acara akbar yang diselenggarakan oleh USDA NARA menghadirkan pembicara mancanegara sebanyak 11 orang, di mana 8 pembicara tampil secara langsung dan 3 pembicara tampil secara online. Pembicara nasional ada 3 orang, yakni dari Gabungan Perusahaan Makanan Ternak dan 1 dari Perhimpunan Pengusaha Makanan Hewan Kesayangan Indonesia. Acara dimulai pukul 9 dan dibuka oleh Lisa Ahramian, Counselor of US Department of Agriculture Service in Indonesia. Dilanjutkan sambutan dari Mike Glenn, Chairman of North American Renders Association, CFO of BHT Resources. Topik pertama dibawakan oleh Ken Swisher, President and CEO North American Renders Association, yaitu topik mengenai overview of US rendering industry and role of NARA in reduction of carbon emission and food waste. Berikutnya topik mengenai US Cattle Outlook and Sustainability dibawakan oleh Greg Hans, Cattleman and Beef Board CEO. Usai jeda coffee break, dilanjutkan topik Review of Indonesian Feed 2024 Aqua Feed and Pet Food Industry yang disampaikan oleh Dr. Desianto Budi Utomo PhD selaku Presiden Gabungan Perusahaan Makanan Ternak, yang disambung oleh Denny Mulyono, Chairman of Aqua Feed of Indonesia Feed Industry Association atau GPMT. Selanjutnya topik Review of Indonesian Pet Food Market and Outlook disampaikan oleh Dr. Hewan Syahroni Jaidi, Ketua Asosiasi Perhimpunan Pengusaha Makanan Hewan Kesayangan Indonesia. Berikutnya topik dari pembicara mancanegara Dana Downing, Senior Vice President of North American Renders Association, yang membahas topik Global Market Analysis of Rendered Animal Product. Jeda istirahat makan siang sekitar 1 jam, dilanjutkan lagi dengan topik mengenai Animal Protein for Pet Food and Aquaculture yang dibawakan oleh Sophia Su, Asia Sales Manager of Darling Ingredients. Beef Rendering in United States dibawakan oleh Doyle Lever, Vice President of Variety Meats and Rendering National Beef. Menjelang coffee break, topik berikutnya membahas plasma and blood product used in poultry, dairy, aqua feed, and pet food. Dan setelah coffee break terakhir di petang hari, 3 pembicara berikutnya tampil secara daring atau online. Mereka adalah Jeffrey Fairman, PhD, Professor of University of Missouri, membahas use of render product in layer feeds. Berikutnya adalah Mayan Reyes, PhD, Professor of Texas A&M University, membahas global pet food and aqua feed status and selection of protein resources. Dan pembicara pamungkasnya adalah Julia Pezzali, PhD, Assistant Professor of Kansas State University. Konferensi yang dihadiri tamu undangan terbatas ini tampak puas dengan materi yang dibahas. Berikut ini adalah komentar-komentarnya. Apa yang ingin Anda dapatkan di seminar ini, Pak? Update terbaru lah, menambah wawasan aja gitu. Apalagi yang dibahas kan untuk bahan baku pakan ternak. Kebetulan ingredients yang mereka produksi itu akan dipakai juga untuk bahan pakan unggas. Kemudian ada peserta dari profesional peternakan, yakni Dr. Hewan Michael Indra Wahyudi, ikut mengkomentari. NARA bekerjasama dengan Infovat, saya kira ini cukup memberikan satu pengetahuan ya, suatu knowledge, terutama dalam hal animal protein ingredients. Kenapa demikian? Karena yang diberikan informasi-informasi itu sangat berguna untuk meningkatkan, salah satunya adalah pet food. Pet food itu terdiri dari pakan cat food, pakan kucing, dan dog food. Dan dia memang memerlukan satu ingredient yang agak selektif karena disesuaikan dengan spesies targetnya. Salah satunya adalah blood plasma, kemudian ada sel darah merah, red cell. Itu saya kira bagus sekali. Saya kira dari
bidang orang nutrisionis juga akan memberikan satu nilai tambah bagi pet food supaya lebih palatable. Dan yang merasakan adanya sebuah kabar baik bagi insan peternakan yaitu komentar dari Dr. Hewan Sahroni Jaidi. Hari ini kita ada seminar di SD Nara untuk Animal Protein Conference di Pak Hyatt Jakarta. Di sini banyak sekali kabar baik ya, terutama bahan-bahan untuk produksi pet food maupun produksi aquaculture yang jauh lebih baik ya. Misalnya salah satunya penggunaan plasma sebagai sumber protein dari animal yang sangat baik fungsinya untuk kualitas maupun efisiensi food buat hewan kesayangan kita. Dengan menggunakan bahan itu, baik hasil aquaculture maupun pet food akan jauh-jauh lebih baik. Dan selain dari raw material yang utamanya berbahan baku dari animal, banyak juga hasil-hasil penelitian yang disampaikan di konferensi ini untuk menambah pengetahuan kita.